Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali bisa ketemu lagi di indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat di waktu santap sahur, pemirsa semua sekalian. Pemirsa, kita seperti biasa di waktu-waktu sahur ini kita membahas dulu apa yang kira-kira bisa kita jadikan manfaat untuk ibadah puasa kita hari ini. Sehingga apa yang kita lakukan semuanya terencana dan apa yang disampaikan juga para guru-guru kita di sini bisa kita ambil dan kita amalkan hari ini. Nah, insya Allah hari ini saya tidak sendiri tentunya akan ditemani oleh Ustadz Abdul Somad. Seperti biasa, Assalamualaikum Ustadz, sehat Ustadz? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga Habib Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Waalaikumsalam. Bib. Masya Allah. Kangen, Alhamdulillah. Bib. Gimana sebaliknya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pemirsa semua sekalian, ini mumpung nih ada Habib nih gitu. Kita banyak sekali mendengar kalau cerita-cerita tentang Habib tuh banyak sekali yang menyentuh hati. Nah, jadi kayaknya menarik sekali kalau misalnya kita bahas hari ini tentang tawadu, gitu kan? Nah, tawadu ini tuh sebenarnya apa sih? Seperti apa? Orang sering mengartikan tuh tawadu tuh seperti ya udah nggak apa-apa kita sabar, kita tenang. Tapi nanti malah salahnya malah jadi rendah diri. Nah, rendah hati, rendah diri. Padahal tawadu mungkin posisinya bukan di situ, tapi seperti apa? Insya Allah nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke? Untuk itu, Habib, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol, Habib. Baik. Izin Ustaz Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala ummahatil mu'minin wa ala ahli baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyin wa alaina wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustadzuna Kiai Haji Abdul Somad, mata'anallah tula hayatih. Amin. Dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah, MC kita yang ganteng, ya, yang insya Allah setelah sahur ini puasanya mudah-mudahan masih Amin. masih banyak, masih kuat. Dan para pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun berada. Ya, jadi tadi ditanyakan tentang bagaimana sih tawadhu. Ya, ada satu ayat di dalam Al-Quran di surah Al-Isra. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Ayat ini ngeri kalau kita memahami maknanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamshi fil ardi maraha." Kalau kalian itu berjalan di muka bumi, ya jangan kalian berjalan di muka bumi dalam keadaan menyombongkan diri. Ya. Jadi sekali lagi, jangan berjalan di muka bumi dalam keadaan menyombongkan diri. Kenapa? Innaka, sesungguhnya kalian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, lan tahriqal arda. Tidak bisa menembus ke dalam bumi. Ya, jadi kita nggak bisa masuk ikhtiraq sampai ke dalam bumi, walan tablughal jibala tula, dan juga nggak bisa menjulang sampai setinggi gunung. Itu teguran Allah yang sangat keras bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Maka perhiasan para ulama, ya, perhiasan para aulia, perhiasan para muqarrabin, orang-orang yang dekat sama Allah, itu adalah tawadhu, ya. Selalu merendahkan diri, dalam artian bukan rendah diri tapi rendah hati, ya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba itu bersikap tawadhu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tawadhu lillah, ya, illa rafa'ahullah, ya. Kecuali sama Allah Subhanahu wa taala akan diangkat derajatnya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama itu berlomba-lomba dalam tawadhu, ya. Ada seorang sufi besar zaman dulu namanya Al-Fudail Ibnu Iyad, ya. Al-Fudail ini dia membaca satu hadis, ya, al-kibru bataral haq wa ghamwadun nas. Yang namanya kibr itu, sombong itu adalah menutupi kebenaran dan menipu manusia. Dia membaca hadis itu lalu dia berkata, orang yang tawadhu,
kata beliau, adalah orang yang mau menerima kebenaran dari siapapun datangnya kebenaran itu dan mau mengamalkannya. Ada orang, ya hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, itu dia mungkin mau menerima kebenaran tapi belum tentu dia mau melakukannya. Ya, karena mungkin, tapi kata Al-Fudail, kalau orang disebut tawadu itu dia dari mana saja yang namanya benar, walaupun dari anak kecil dia terima. Ya. Kemudian dia langsung diamalkan. Ya. Ada seorang tokoh terdahulu juga, ya ketika ditegur, dia lagi ceramah, lalu kemudian ditegur, ini salah begini. Maka dia langsung jawab, ma baini wa bainal haqqi min adawah. Gak ada antara saya dengan kebenaran itu permusuhan sedikit pun. Maka langsung dia ubah. Ya. Nah, ada seorang ulama yang lain, ya, seorang ahli fikih, namanya Al-Imam Atha bin Abi Rabah. Ya. Imam Atha ini ahli fikih. Dia membaca juga hadis. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah minal kibr. Jadi kata baginda Rasul SAW, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Ketika membaca hadis itu, Imam Atha, ya, berkata, kata beliau, maka yang disebut tawadu itu adalah bahwa di dalam hatimu tidak ada walaupun sebesar biji sawi dari kesombongan. Itu baru tawadu. Ya. Masih ada kesombongan sebiji sawi itu belum disebut tawadu. Ya. Ada lagi misalnya ulama yang lain, ya, Imam Sufyan ibnu Uyainah, ini seorang ahli hadis. Ya. Kata Imam Sufyan ibnu Uyainah, ya ketika membahas tentang tawadu, dia bilang hati-hati kalian. Ya. Orang yang berbuat maksiat karena syahwat itu dimaafkan sama Allah. Contohnya adalah Sayyidina Adam alaihissalam. Melakukan maksiat, melanggar perintah Allah, tapi syahwat. Ya. Diampuni sama Allah. Tapi orang yang maksiat karena kiber, karena nyombongkan diri, itu nggak diampuni sama Allah, yaitu iblis. Ya. Iblis, dia menyatakan, ana khairam minhu. Ya, saya ini lebih bagus, lebih baik dari Adam. Saya lebih mulia dari dia. Ya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini dari api, dia dari tanah. Langsung kata Allah, dilaknat, tidak diterima, lalu dimasukkan dalam neraka. Maka kata Imam Sufyan ibnu Uyainah, hendaknya kita itu jangan sampai kemudian kita melakukan maksiat itu karena sombong. Ya. Jadilah orang yang tawadu. Ya, baik itu tawadu itu para ulama menyatakan ada beberapa jenis. Ya. Pertama adalah tawadu kepada Allah, ya Subhanahu wa taala. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tawadu kepada Allah itu kayak apa sih? Ya. Mungkin kita akan bilang, ya pastilah kita tawadu sama Allah, Bib. Mana mungkin kita berani sama Allah itu, ya. Tapi kata para ulama, tawadu kepada Allah dan Rasul itu punya bukti. Ya, buktinya apa? Dalam satu kesempatan turun ayat. Kata Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat itu, ya. Nah, tapi jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan setelah ini. Waduh, mantap banget. Lagi seru-serunya ditahan. Oke, Bib, kami tunggu insya Allah. Baik, pemirsa indahnya Ramadan bersama Uwas dan sahabat, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah yang satu ini.